Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada hari ini adalah salib setiap orang atau setiap orang mempunyai salib. Kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayat 23, Lukas 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi ada 3 poin saudara-saudara. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan mengikut aku. Aku huruf besar adalah mengikut Tuhan Yesus. Persoalan menyangkal diri, saudara-saudara, itu tidak gampang. Gampang kita membacanya, saudara. Gampang kita menghafalnya, tetapi melakoninya, mempraktekkan dalam hidup kita, itu sulit. Teori dan praktek itu kadang prakteknya yang susah, teorinya yang gampang. Di sini kita lihat menyangkal diri menyangkut bagaimana keegoan kita pupus, kita kikis sampai habis. Keegoan kita, keakuan kita pupus, kikis sampai habis. Itu susah, saudara-saudara. Gampang diungkapkan, gampang diceritakan, susah dipraktekkan. Tetapi itu memang maunya Kristus. Dari hari ke hari kita harus menyangkal diri. Mungkin hari ini kita gagal, besok lebih baik lagi. Mungkin hari besoknya lebih baik dan hari lusanya jauh lebih baik. Jadi kita dari hari ke hari harus menyangkal diri. Jadi menyalipkan keegoan kita, keakuan kita itu tidak gampang. Masing-masing orang beda-beda egonya. Masing-masing keakuan orang itu beda-beda. Tetapi memang Tuhan mau di sini kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, bukan setahun sekali saudara-saudara, dan mengikut aku. Aku dalam huruf besar berarti mengikut Kristus. Setiap orang punya salib masing-masing. Setiap orang punya beban masing-masing. Setiap orang mempunyai kesulitan masing-masing. Jangan membandingkan kesulitan atau salib orang lain dengan kita sendiri, atau membandingkan salib antar orang lain. Misalnya si A, oh salibnya begini, si B salibnya begitu. Jangan kita banding-bandingkan. Tuhan tidak membiarkan orang dicobai melampaui kemampuannya. Tuhan tidak membiarkan orang dicobai melampaui kekuatannya sendiri-sendiri. Biarlah kita masing-masing memperhatikan atau mengoreksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita? Sudah sejauh mana kita? Sampai di mana kita saat ini? Biarlah kita koreksi diri kita masing-masing. Karena kita mengoreksi diri kita masing-masing, kita tahu sendiri sampai di mana posisi kita. Dan Tuhan bisa menuntun, memimpin kita. Kalau di dalam melakoni hidup kita atau menjalani hidup ini, kita mengalami paling tidak ada 2 hal. 2 hal yang besar. Kita mengalami hal yang baik, menguntungkan diri kita sendiri, menguntungkan keluarga, atau menguntungkan kelompok kita. Harap diingat, dicamkan baik-baik, ada batasnya. Alias ada waktunya, ada masanya. Kalau kita mengalami hal yang buruk, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, atau bagi kelompok atau komunitas kita, ingat baik-baik, catat baik-baik, camkan baik-baik. Ingat ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, tentunya saya kira no problem, tidak masalah. Semua orang mau yang baik, tidak ada orang mau yang tidak baik. Kita happy-happy saja. Tetapi kita harus tahu itu ada batasnya. Tetapi kalau kita, manakala kita mengalami hal yang buruk, yang mencelakakan diri kita, yang membuat kita terpuruk, atau keluarga kita, atau komunitas kelompok kita, ingat itu juga ada batasnya. Ada masanya,
ada waktunya. Jadi semua ada masanya, ada waktunya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya ada harapan, ada jalan keluar. Saudara-saudara, jangan kita berputus asa. Jangan ketika kita mengalami hal-hal yang membuat kita terpuruk atau keluarga kita terpuruk, jangan membuat kita menjadi putus asa, berkubang dalam kesusahan dengan semangat yang patah. Ya, saya katakan jangan kita menjadi putus asa dan berkubang dalam kesusahan dengan semangat yang patah. Ingat dalam Amsal 17 ayat 22, Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, semangat ini penting sekali ada dalam hati kita. Semangat ini sangat perlu, karena semangat ini adalah motor penggerak kehidupan. Semangat adalah motor penggerak kehidupan. Kalau orang kehilangan semangat, berarti dia pelan-pelan seperti lampu pelita yang kehabisan minyak, akan semakin redup, akhirnya mati. Jadi orang perlu ada semangat, semangat hidup. Semangat adalah motor penggerak kehidupan. Saya teringat kata-kata dari Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ini seorang pelawak, sutradara juga. Dia ini terkenal dengan film bisunya. Tetapi kalau saudara cari di YouTube, sampai sekarang saudara melihat apa yang ada, film-film yang ada yang tampil dari Charlie Chaplin di YouTube, itu lucu. Walaupun tidak ada dialog, tidak ada kata-kata, tetapi lucu gerak-gerakannya, mimiknya. Semua yang dilakoni itu lucu padahal tidak ada suaranya. Sampai sekarang kita masih bisa cari di YouTube. Sekarang di YouTube kan banyak yang kita bisa lihat. Charlie Chaplin pernah berkata bahwa tidak ada yang permanen di dunia ini. Tidak ada yang permanen di dunia ini, termasuk masalah kita. Termasuk masalah saya, termasuk masalah saudara. Tidak ada yang permanen. Kedua, dia pernah berkata, aku suka berjalan di tengah hujan karena tidak ada orang yang melihat air mataku. Bagus kata-katanya. Aku suka berjalan di tengah hujan karena tidak ada orang yang melihat air mataku. Artinya dia tidak mau pamer. Dia tidak usah pamer kesusahannya dengan air matanya. Tidak usah dia pamer. Tidak perlu dia pamerkan air matanya dengan kesusahan hidupnya. Dan yang ketiga dia katakan sesuai dengan profesinya ini, hari yang paling terbuang dalam hidup adalah hari di mana kita tidak tertawa. Jadi hari yang paling terbuang di dalam hidup ini adalah hari di mana kita tidak tertawa. Jadi tertawa itu memang penting. Cuma saudara-saudara jangan tidak ada apa-apa saudara ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu berarti ada gangguan itu. Orang Manado bilang ada kabelnya yang terlepas. Jadi jangan saudara yang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Tapi di sini dikatakan hari yang paling terbuang dalam hidup ini adalah hari di mana kita tidak tertawa. Jadi perlu memang ada ketawa. Ada yang perlu kita buat sehingga kita ini menjadi segar. Jadi saudara-saudara, sebagai bagian akhir atau ungkapan hari ini, quote of the day,
dikatakan, kebahagiaan takkan pernah Anda miliki jika Anda hanya melihat kebahagiaan milik orang lain. Kalau kita dengar baik-baik kata-katanya, kita coba ulangi. Kebahagiaan tak akan pernah Anda miliki jika Anda hanya melihat kebahagiaan orang lain. Jadi ketika kita cuma melihat si A berbahagia, si B berbahagia, si konglomerat A berbahagia, konglomerat B berbahagia, kita juga bilang, aduh saya ini begini ya. Saudara tidak tahu, konglomerat juga manusia, konglomerat juga orang, punya kesusahan tersendiri. Kita tidak tahu masalahnya apa. Seandainya masalah itu ditimpakan kepada kita, belum tentu kita mampu memikul beban itu. Beban kesusahan yang itu begitu berat. Kita belum tentu mampu karena masing-masing orang punya kapasitas dan masing-masing orang punya salib sendiri-sendiri. Salibnya si A beda dengan salibnya si B. Salibnya saudara beda dengan salibnya saya. Beda-beda. Kemudian yang kedua, dikatakan bersyukurlah atas hidupmu, supaya kau tahu di mana kebahagiaanmu berada. Bersyukurlah atas hidupmu, supaya kau tahu di mana kebahagiaanmu itu berada. Jadi kita bersyukur dengan hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Baru kita di situ nanti merasa bahwa ada kebahagiaan yang tersembunyi di dalam. Kita tidak usah lihat orang lain, orang A, orang B, si A, si B yang berbahagia. Kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki. Dikatakan bersyukurlah atas hidupmu supaya kau tahu di mana kebahagiaan itu berada. Nanti kalau kita sudah mengucap syukur, kita tahu, oh kita berbahagia rupanya begini dan begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi, quote of the day, kebahagiaan tidak akan pernah Anda miliki jika Anda hanya melihat kebahagiaan milik orang lain. Yang kedua, bersyukurlah atas hidupmu, supaya kau tahu di mana kebahagiaan itu berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua, berkat yang besar yang mengajar kepada kami, mendatangkan hikmat dan akal budi yang datang dari Engkau. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dalam penghidupan kami sehari-harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.